Selamat pagi Bu Gita. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu, saya dengar-dengar hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yang bernama Bu Anissa. Tadi beliau tuh sempat nelpon ke saya, katanya mau cerita-cerita mengenai masalah yang sedang ada di beliau gitu. Jadi beliau pengen sharing mungkin Bu ya ke saya. Oke. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, sebelum mulai coaching, kita diskusi dulu ya Bu ya, mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan dalam proses coaching ini. Oke, baik Bu, bagaimana? Jadi gini Ibu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian kucing. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan prinsip kucing atau belum ya? Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, nanti Ibu ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Boleh, nggak apa-apa Bu, mangga. Oke. Kira-kira nih Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan setelah melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot bagi rekan saya. Wow, bagus sekali Ibu. Nanti saya akan bantu mengamati Ibu ya. Oke, baik Ibu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat ya Bu. Oke, nah kemudian nih secara pribadi, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti saya akan fokus untuk mengamati dari kedua kompetensi itu ya Bu ya. Baik Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggali potensi dirinya sendiri gitu Bu. Oke, baiklah. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, mudah-mudahan berhasil dan Ibu harus semangat ya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Gita. Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya, malam Bu Anissa nelpon ya ke saya, katanya mau ada sesuatu yang mau diceritakan. Emang ada apa? Ada permasalahan apa? Ya nih saya mau curhat, boleh nggak sih Bu? Boleh, silahkan. Jadi gini ya, di kelas saya tuh saya rasa kesadaran siswa tuh rendah ya dalam membuang sampah. Saya melihat sampah tuh di kelas berceceran Bu. Menarik sekali Bu Anissa. Menurut Ibu, mengapa sih siswa masih membuang sampah sembarangan? Pasti kan ada sebab dan akibatnya ya Bu ya? Iya. Kalau menurut saya Bu ya, mereka tuh tidak merasa penting dengan sampahnya yang dibuang ya. Atau juga bisa jadi mereka tidak tahu dampak buruk dari membuang sampah. Padahal kita sudah tahu ya, dari segi kesehatan pun itu tidak bagus ya kalau kita sering menumpuk sampah gitu. Betul. Baik, jadi yang saya simpulkan itu ada dua faktor ya yang mungkin berpengaruh. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan selama ini untuk meningkatkan kesadaran siswa? Mungkin saya akan bekerja sama ya dengan kepala sekolah Bu, karena kan dia yang memegang kebijakan ya. Begitu ya Bu? Boleh, bisa sekali Bu. Kira-kira Ibu nanti akan meminta dukungan selain ke kepala sekolah itu siapa lagi? Karena kan walaupun kepala sekolah menjadi sosok pemimpin dan dia yang memegang tanggung jawab yang besar, tapi kan Ibu juga mungkin harus berkolaborasi dengan siapa? Kira-kira siapa nih yang akan Ibu ajak berkolaborasi? Yang akan saya ajak tuh pasti ya rekan sejawat saya, terus wali kelas juga. Terus saya juga jadi kepikiran ya Bu, untuk melakukan apa ya itu namanya penyuluhan ya gitu. Karena kan kalau dari internal, secara internal kan sudah ya
pasti kita melakukan penyuluhan. Tetapi mungkin mereka, saya rasa kali ya, kesadaran dalam membuang sampah itu masih rendah kesadaran dirinya. Betul. Jadi saya tuh ingin berniat itu gini, diskusi ya bersama rekan sejawat, bersama kepala sekolah. Mungkin nanti saya akan meminta untuk diadakan kayak rapat begitulah ya. Nah, penyuluhannya pun juga saya ingin dari luar gitu, misalkan dari fasilitas kesehatan ya, dari puskesmas, untuk bahaya dampak dari membuang sampah. Mungkin mereka akan lebih tertarik. Oke, baik. Itu ide yang sangat kreatif sekali ya Bu Anissa. Selain penyuluhan, ada nggak sih yang lain yang mungkin dari siswanya itu sendiri? Contoh misalkan dengan cara supaya siswanya itu lebih menarik ya, agar siswanya itu lebih, wah saya tuh ingin membuang sampah kan ada sesuatu gitu. Apa nih kira-kira Bu? Ada nggak sih Bu kira-kira? Mungkin gini ya, saya akan mengadakan lomba kebersihan kelas ya Bu. Betul. Jadi siswa saya ajak untuk berkompetensi untuk menjaga kebersihan. Nah di situ kan kita akan mendapatkan penghargaan juga ya. Nah biasanya siswa kalau dipancing dengan penghargaan, dengan reward kan biasanya suka tertarik gitu. Walaupun sebetulnya nggak boleh ya Bu pakai penghargaan. Cuman mungkin kita bisa lebih ngasih tahu, wah ini tuh kelas yang baik, menjadi contoh dan panutan yang baik. Itu ide yang bagus Bu Anissa ya. Dengan lomba siswa akan merasa lebih terlibat ya. Kemudian bagaimana nih Ibu bisa merancang lomba ini agar menarik bagi mereka, bagi siswa Ibu? Mungkin saya bisa membuat tema lomba itu dengan tema klaster bersih ya. Selain itu juga saya bisa mengundang siswa untuk memberi masukan tentang cara-cara menarik untuk menjaga kebersihan gitu ya Bu. Luar biasa sekali, itu bisa menjadi langkah yang baik untuk selanjutnya ya Bu. Nah kemudian apa yang perlu Ibu lakukan untuk mempersiapkan lomba ini kira-kira? Saya perlu membuat rencana ya Bu, termasuk menentukan kriteria penilaian dan mungkin hadiah atau reward ya yang akan nanti kita bicarakan dengan rekan-rekan ya Bu untuk mendapatkan dukungan tersebut gitu. Bagus sekali Bu Anissa. Setelah Ibu menyusun rencana, bagaimana nih Ibu akan mengevaluasi keberhasilan lomba ini? Ya saya pastinya akan minta umpan balik dari siswa gitu dan rekan guru setelah lomba. Kita lihat apakah setelah lomba kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan itu akan meningkat atau tidak gitu Ibu. Betul ya. Jadi kalau dilihat dari asalnya mungkin kelas itu tidak bersih, menjadi bersih gitu ya Bu. Itu rencana yang sangat baik sekali Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang Ibu butuhkan dari saya sebagai dukungan dalam proses ini? Mungkin saya butuh untuk menyusun ide-ide juga yang lebih menarik lagi. Jadi saya lagi terpikir ya untuk mengadakan pengelolaan sampah gitu. Jadi nanti sampah dipilah sama anak-anak untuk dijadikan bahan secara kreatif itu dibikin gini Bu ya. Jadi sampahnya dibikin sesuatu yang bisa diolah. Yang diolah gitu. Baik, saya siap membantu Bu ya. Mari kita bersama untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam membuang sampah. Kemudian terima kasih atas diskusinya. Ada lagi Bu? Saya cukup, kira cukup ya. Oke. Nah, ini terakhir lah Bu, paling terakhir ya Bu. Nah, sekarang bagaimana ketika dari awal Ibu kan merasa ada ganjelan, setelah Ibu cerita ke saya, perasaan Ibu seperti apa? Yang saya rasakan setelah bercerita dengan Ibu ya, kayak plong aja gitu permasalahan yang saya hadapi itu bisa menemukan solusinya gitu Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, kondisi hatinya sekarang sudah baik ya Bu. Iya. Apakah ada yang mau tanyakan lagi Bu Anissa? Saya rasa cukup aja Bu. Baik, dengan senang hati dan selalu terbuka untuk Ibu ya. Nanti ke depannya jika memang Bu Anissa ada hal yang mau diceritakan lagi ke saya, ya kita kita ngobrol lagi. Kemudian insya Allah nanti minggu depan mungkin saya akan mungkin dari telepon bisa kita ketemu langsung. Mungkin saya akan menanyakan ya hasil dari aksi nyata Bu Anissa itu bagaimana gitu ya. Baik. Terima kasih Bu Anissa. Ya, sama-sama. Gimana Bu Gita, sudah selesai proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Oke. Nah, perasaan Bu Gita setelah melakukan proses coaching tadi itu bagaimana Bu? Alhamdulillah saya merasa sangat lega. Saya juga senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya.
Wow, terus ada lagi nggak Bu kira-kira? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu, dan saya senang bisa menerapkannya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi saya sudah melihat Ibu ketika melakukan coaching, saya sudah mengamati Ibu. Nah, dengan menggunakan alur Tirta, saya lihat sudah muncul semua tahapan-tahapannya, seperti dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, semua sudah Ibu lakukan. Oke. Terima kasih ya Bu atas bantuan pengamatan Ibu. Itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oke. Nah, kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya tuh ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, secara umum semuanya sudah sangat baik ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan mampu melakukan proses coaching ini dengan maksimal. Amin. Ibu terima kasih banyak ya atas pengamatan dan masukannya. Oke, ada lagi nggak Bu yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kali ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Gita. Iya, sama-sama terima kasih ya Bu ya. Iya.